Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitashriqi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman wa tahhara qulubahum min asyirki wal kufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi nadziran wa basyira. Wassalamu tasliman katsira. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atahu Allah biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ma ba'd. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dalam sebuah majlis bersama para sahabat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang kumpul di majlis tersebut, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan bergabung di tengah-tengah majlis kita seorang calon penghuni surga." Lalu pandangan mata para sahabat menuju ke arah pintu masuk. Dilihatlah sesosok lelaki yang masih basah mukanya dengan air wudu memasuki majlis dan bergabung di tengah-tengah mereka. Di hari kedua dalam majlis yang sama juga Rasulullah SAW berkata kembali bahwa sebentar lagi akan masuk bersama-sama kita seorang calon penghuni surga. Lalu dilihat kembali para sahabat melihat kembali ke arah pintu masuk. Dan ternyata yang masuk adalah orang yang kemarin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Begitupun di hari ketiga, ketika Rasulullah SAW mengucapkan hal yang sama, bahwa akan masuk bergabung seorang calon penghuni surga di tengah-tengah majlis, dilihatnya di arah pintu masuk orang yang 2 hari yang lalu yang Rasulullah SAW maksudkan. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, siapakah gerangan sahabat yang Rasulullah SAW maksud tersebut? Kalau Al-Fakir sampaikan mungkin asing di telinga kita, dan mungkin di antara sebagian kita baru mendengar nama sahabat ini. Beliau adalah Abu Umamah ibnu Jarrah. Abu Umamah ibnu Jarrah adalah seorang sahabat yang tidak termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa beliau oleh Rasulullah SAW diberi kedudukan yang sangat-sangat istimewa, yaitu menjadi calon penghuni surga? Di antara sahabat yang ikut di majlis tersebut ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang sangat penasaran dengan vonis yang Rasulullah SAW sematkan kepada Abu Umamah. Abdullah bin Amr meminta izin kepada Abu Umamah untuk menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Ingin mengintip, ingin mengintai amal apa saja yang dilakukan oleh Abu Umamah ibnu Jarrah, sehingga Rasulullah SAW memberikannya kedudukan sangat-sangat istimewa, yaitu menjadi calon penghuni surga. Menginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah Abu Umamah. Dilihatnya keseharian dari Abu Umamah, siang malam, apa saja yang sudah dilakukan olehnya. Ternyata Abu Umamah ibnu Jarrah melakukan hal-hal seperti biasanya kaum muslimin melakukan, yaitu sholat seperti biasanya, saum seperti biasanya, tilawah seperti biasanya. Tidak ada amal yang istimewa yang dilakukan oleh Abu Umamah. Di hari kedua pun begitu. Diintipnya, diintainya, tidak ada amal yang istimewa yang dilakukan oleh Abu Umamah. Begitupun di hari ketiga, di hari terakhir di mana Abdullah bin Amr menginap di rumah Abu Umamah. Karena diliputi penasaran, akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya langsung kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, amalia apa yang sudah engkau lakukan? Aku lihat
amalia engkau tidak ada yang istimewa, sehingga engkau dicap, divonis, diberi kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Rasulullah SAW menjadi calon penghuni surga. Abu Umamah menjawab, wahai Abdullah, seperti yang kau lihat, amalia ibadahku seperti kebanyakan kaum muslimin lainnya, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa aku diberi kedudukan yang sangat istimewa tersebut? Abu Umamah menjawab, amalia aku adalah ketika aku akan tidur, ketika aku akan memejamkan mataku, aku bersihkan hatiku dari kotoran-kotoran penyakit. Aku hapus dendam, aku hapus rasa kesalku kepada orang lain yang dilakukan kepada diriku, yang telah menzolimiku, yang telah berbuat aniaya kepada diriku. Aku maafkan semuanya, sehingga ketika aku bangun dari tidurku, hatiku sudah benar-benar suci, sudah bersih dari dendam, sudah bersih dari penyakit dengki, sudah bersih dari penyakit riya dan semacamnya. Mungkin itu alasan Rasulullah SAW memberikan keistimewaan pada diri. Sahabat PKS TV rahimakumullah, dari riwayat di atas kita bisa mengambil ibrah bahwa ternyata amalia yang bisa memasukkan seseorang ke surga Allah adalah kebersihan hati. Banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari Abu Umamah Ibnu Jarrah tersebut. Walaupun beliau bukan sahabat yang sangat-sangat istimewa sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan tidak sedermawan Abu Darda, Abdurrahman bin Auf, tetapi kedudukan oleh Rasulullah SAW diberikan sangat keistimewaan. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, kenapa Abu Bakar sampai membuat dapat gelar tersebut? Karena hatinya sudah bersih dari bermacam-macam penyakit hati. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 87, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa la tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa ada 3 penyakit yang bisa memunculkan penyakit-penyakit hati lainnya, dan penyakit ini bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama adalah sombong. Bahkan kesombongan ini oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang punya sifat sombong tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW sabdakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misl dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya mempunyai sifat sombong walaupun sebesar debu. Selanjutnya penyakit yang kedua adalah al-hasad, yaitu iri dengki. Sifat iri dengki ini bisa merusak amal ibadah kita. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, iyyakum bil hasadi fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul al-khatab. Yang artinya, takutlah kalian dengan sifat hasad, dengan sifat iri dengki, karena sesungguhnya hasad itu bisa melebur, bisa menghancurkan amal kebaikan, seperti halnya api bakar kayu bakar. Pemirsa PKS TV rahimakumullah, al-hasad ini ciri khasnya adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menginginkan agar nikmat yang sudah ada pada orang lain itu segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kerennya adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itulah nomor kedua
penyakit hati yang perlu kita waspadai bisa menghancurkan amal-amal ibadah kita. Adapun penyakit yang ketiga yang bisa menghancurkan amal ibadah kita yaitu ar-riya atau pamer. Pamer menjadi penyakit hati yang sangat berbahaya dan bahkan menjadi penghancur ibadah kita, dikarenakan di dalam pamer ini ada sebuah kesyirikan, ada sebuah penyekutuan pada Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW sebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Selanjutnya penyakit yang ketiga yang perlu kita waspadai yang ada dalam hati kita adalah ar-riya. Biasanya orang riya itu ciri khasnya adalah melakukan sesuatu ingin dipuji orang, melakukan sesuatu atau pamer sesuatu amalia ingin orang memuji dirinya. Dan tentu amalia seperti ini sangat berbahaya karena akan menghancurkan juga kepada amal-amal ibadah kita. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, agar kita terhindar dari tiga penyakit tersebut, Imam Ghazali memberikan tip bagi kita, yaitu agar ketaatan hati lebih diprioritaskan daripada ketaatan tubuh, karena ketaatan hati akan melahirkan keikhlasan dan ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibarengi dengan keikhlasan. Untuk itu, di bulan Ramadan ini khususnya, mari selain kita memperbanyak amaliyah ibadah kita, maka untuk itu, selain itu, kita perlu juga mengoreksi hati kita. Kita sibukkan diri kita untuk mengobati kita hindarkan tiga sifat tersebut yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, akhirnya Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, khususnya saum Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.